Selanjutnya kita akan beralih dari surat Al-Baqarah menuju surat At-Taubah. Saya mau tanya, apa nama lain dari surat At-Taubah yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Abbas? Bukan surat Bara'ah. Apa nama lain dari surat At-Taubah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, hiya suratul Fadhihah. Al-Fadhihah. Fa, alif, dod, saudaranya sad, ha, tak marbutoh. Kenapa disebut surat Al-Fadhihah? Ibnu Abbas mengatakan, surat At-Taubah adalah surat Al-Fadhihah, surat yang mempermalukan, karena Allah membongkar kedok orang-orang munafik dan sifat-sifat mereka dinyatakan dalam ayat Al-Quran, sehingga viral dibaca di mana-mana. Setelah surat At-Taubah turun, orang munafik gak berani keluar rumah, karena mereka merasa, akulah orangnya yang disinggung di situ, akulah orang yang disebutkan di ayat itu, aku orang yang disinggung di ayat itu, sehingga mereka ketakutan untuk keluar rumah. Walaupun tidak disebut nama, tapi mereka sudah merasa. Baik, sekarang kita lihat Pak, apa saja di antaranya. Bapak silahkan buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 58. Di surat At-Taubah Allah sering sekali menyebutkan wa minhum man. Di antara mereka ada yang mengatakan, di antara mereka ada yang seperti ini, di antara mereka ada yang seperti ini. Saya sebutkan sebagian untuk membuktikan seperti inilah karakter orang munafik, dan nanti bisa Anda lihat ada nggak kesesuaian dengan fenomena di belakangan ini. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Di antara mereka wahai Muhammad, man yalmizuka fis sadaqat, ayat 58 ya. Di antara mereka ada yang menuduhmu wahai Muhammad bahwasanya kau tidak adil dalam membagi zakat. Fa in u'tu minha radu, tapi begitu dia dikasih diam. Wa illam yu'tau minha sakhitu, kalau nggak dikasih emosi. Sehingga begitu nggak dikasih demo dia. Begitu dikasih jatah diam. Maka dia mengikuti siapa yang memberi. Dan tuduhan seperti ini bahkan disampaikan kepada Nabi SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah Nabi SAW punya potensi akhlak jahat? Ya, nol. Hanya dua tipe manusia yang menuduh Nabi SAW melakukan keburukan ketika di Madinah. Sudah? Di kalangan orang yang identitasnya Muslim. Kalau orang kafir kita tidak bahas. Di kalangan orang yang mengaku identitasnya Muslim, hanya ada dua jenis manusia yang mengkritik Rasulullah SAW. Nabi SAW dikritik Pak. Berarti kan ada salahnya. Pertama, munafik, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Yang kedua, khawarij. Dzul Khuwaisirah, gembongnya khawarij. Bahkan Nabi SAW mengatakan, saya khruju min dhi'di hadar rajul, akan keluar dari keturunan orang seperti ini. May yaqra'ul Qur'an la yujawizu hanajirahum, orang yang rajin baca Quran tapi gak sampai tembus tenggorokannya, artinya gak sampai masuk ke dalam hatinya, karena dia gak paham. Dia mengkritik Rasulullah SAW. I'dil ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad. Nabi SAW emosi. Faman ladzi ya'dil illam a'dil, siapa di muka bumi ini yang bisa adil kalau aku gak bisa adil? Makanya orang Khawarij itu punya satu kesamaan sifat, suka kritik kepada atasan. Sehingga Nabi SAW saja dikritik. Maka sekelas Ali bin Abi Thalib dikafirkan, Muawiyah didemo sampai akhirnya beliau dibunuh radhiyallahu anhuma. Bahkan Nabi SAW dikritik. Sehingga Dzul Khuwaisirah dia mengkritik Rasulullah SAW dengan mengatakan, i'dil wahai Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad. Baik, orang munafik juga sama. Mereka
mengatakan kepada Nabi SAW, fi qismis sadaqah, ketika Nabi SAW memberikan pembagian zakat, idza farraqtaha, saat engkau membagi-bagikannya, wa yattahimuka fi dzalika wa humul muttahamun, padahal sejatinya mereka lah orang-orang yang layak untuk dituduh, tapi malah mereka menuduh kamu maling, teriak maling. Yang salah itu mereka, tapi mereka menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat yang sama, begitu mereka diberi, mereka diam. Kalau mereka nggak dikasih jatah, mereka demo. Masya Allah. Maka sejatinya mereka emosi itu karena membela pribadinya, bukan membela kebenaran. Sehingga saat tidak punya jatah politik, dia teriak-teriak demonstrasi kemana-mana, tegakkan keadilan, pro rakyat dan seterusnya. Begitu dikasih jatah, diam. Itu berarti apa, Pak? Orang yang dia berjuang untuk kepentingan pribadi. Dan seperti itulah karakter munafik, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.